Yang pertama yaitu the characteristic of qualitative research. Penelitian kualitatif adalah proses interpretatif yang menempatkan peneliti dalam lingkungan alami untuk memahami fenomena melalui makna yang diberikan dari individu atau kelompok. Definisi ini yang dikembangkan oleh Denzin dan Licom 2011 menggambarkan penelitian kualitatif ini sebagai rangkaian praktik yang mengubah dan merepresentasikan dunia melalui berbagai metode seperti catatan lapangan, wawancara, dan observasi. Pendekatan ini menekankan dampak penelitian kualitatif untuk memahami dan mengubah dunia. Sebagai ahli metodologi, penulis menambahkan bahwa penelitian kualitatif ini dimulai dengan asumsi atau kerangka teoritis, berfokus pada masalah sosial atau manusia, dan menggunakan pendekatan fleksibel seperti etnografi atau naratif. Peneliti mengumpulkan data secara sensitif terhadap konteks dan menganalisisnya secara induktif dan deduktif. Hasil penelitian kualitatif ini mencakup suara peserta, refleksivitas peneliti, dan analisis yang mendalam serta mendorong perubahan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ini menekankan pada proses yang dimulai dari asumsi filosofis, diikuti sudut pandang interpretatif hingga prosedur untuk memahami masalah sosial atau manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan seperti teori dasar atau studi kasus dan menampilkan karakteristik tertentu yang telah berkembang seiring waktu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik utama penelitian kualitatif. Yang pertama adalah latar belakang yang alami atau natural. Data ini dikumpulkan langsung dari lokasi partisipan, bukan dari laboratorium, dan melalui interaksi langsung dengan mereka dalam lingkungan yang alami atau secara langsung. Yang kedua yaitu peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data, seringkali ini melalui wawancara atau observasi dan dokumen, dengan instrumen yang mereka rancang sendiri. Yang ketiga yaitu berbagai metode. Penelitian ini melibatkan berbagai bentuk data seperti wawancara, observasi, dokumen, lalu kemudian data tersebut disusun dalam kategori atau tema yang mencakup semua sumber. Yang keempat ada penalaran induktif dan deduktif. Data ini diolah dari detail spesifik, abstraksi, atau bisa disebut dengan induktif. Namun tema-tema yang muncul ini diperiksa kembali terhadap data atau deduktif. Yang kelima ada makna partisipan. Ini fokus pada makna yang dipegang partisipan terhadap isu, bukan asumsi peneliti atau penulis dari sebuah literatur. Yang keenam yaitu desain yang muncul. Desain penelitian fleksibel dan berkembang selama proses berlangsung, memungkinkan penyesuaian dalam teknik pengumpulan data atau subjek penelitian. Yang ketujuh yaitu refleksivitas. Peneliti ini mengungkapkan posisi dan latar belakang mereka serta pengaruhnya terhadap interpretasi dan tujuan penelitian. Yang terakhir yaitu pendekatan holistik, yaitu menyajikan pemahaman menyeluruh tentang isu dengan mencakup berbagai perspektif dan faktor tanpa terikat pada hubungan sebab akibat yang. Selanjutnya adalah kapan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena ada masalah atau isu yang perlu dieksplorasi, yakni adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi, yakni mengidentifikasi variabel yang tidak dapat diukur dengan mudah atau mendengar suara-suara yang tidak terdengar. Ini semua adalah alasan yang baik untuk mengeksplorasi suatu masalah daripada menggunakan informasi yang sudah ditentukan dari literatur atau mengandalkan hasil dari penelitian lain. Penelitian kualitatif juga dilakukan karena membutuhkan pemahaman yang kompleks dan terperinci mengenai suatu masalah. Rincian ini hanya dapat diperoleh dengan berbicara langsung dengan orang-orang, mendatangi rumah atau tempat kerja mereka dan membiarkan mereka menceritakan kisah-kisahnya tanpa terbebani oleh apa yang kita harapkan. Selanjutnya, apa sih yang diperlukan studi kualitatif? Nah, yang pertama, peneliti itu harus berkomitmen untuk menghabiskan banyak waktu di lapangan. Kemudian, peneliti juga harus mau terlibat dalam proses analisis data yang rumit dan memakan waktu melalui tugas ambisius untuk memilah-milah data dalam jumlah besar dan menguranginya menjadi beberapa lama atau kategori. Kemudian peneliti juga harus mau menulis bagian yang panjang karena bukti harus mendukung klaim dari penulis perlu menunjukkan berbagai perspektif.
Kemudian peneliti juga harus mau berpartisipasi dalam bentuk penelitian sosial dan ilmu pengetahuan manusia yang tidak memiliki pedoman yang pasti atau prosedur khusus dan terus berkembang dan terus berubah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada proses perancangan studi kualitatif. Jadi, untuk penelitian kualitatif ini umumnya termasuk dalam proses metode ilmiah. Dan dengan fase-fase umum baik ketika seseorang menulis secara kualitatif maupun kuantitatif, metode ilmiah dapat dijelaskan dengan memasukkan masalah, hipotesis, atau pertanyaan, pengumpulan data, hasil, dan juga diskusi. Beberapa aspek dari proyek kualitatif bervariasi dari satu studi ke studi lainnya dan membuat keputusan awal tentang apa yang akan ditekankan, misalnya pendirian tentang penggunaan literatur yang sangat bervariasi. Literatur dapat ditinjau sepenuhnya dan digunakan untuk menginformasikan pertanyaan yang sebenarnya diajukan. Peneliti juga mempertimbangkan latar belakang dan minat peneliti sendiri, seperti apa yang peneliti bawa ke dalam penelitiannya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam proses studi kualitatif. Jadi, yang pertama ada peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data yang ketat, yang berarti bahwa peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data, meringkas secara memadai, dan menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan. Bukan hal yang aneh bagi para peneliti kualitatif untuk menyertakan informasi tentang jumlah waktu tertentu di lapangan, misalnya 25 jam pengamatan. Lalu yang kedua ada peneliti menyusun kerangka penelitian dalam asumsi dan karakteristik pendekatan kualitatif terhadap penelitian. Jadi ini mencakup karakteristik mendasar seperti desain yang terus berkembang, penyajian berbagai realitas, peneliti sebagai instrumen pengumpulan data, dan fokus pada pandangan partisipan. Lalu yang ketiga ada peneliti menggunakan pendekatan untuk penyelidikan kualitatif seperti pada salah satu dari 5 pendekatan atau yang lain. Jadi, penggunaan pendekatan yang diakui untuk penelitian meningkatkan ketelitian dan kecanggihan desain penelitian. Pendekatan ini juga menyediakan beberapa cara untuk mengevaluasi studi kualitatif. Penggunaan pendekatan ini berarti bahwa peneliti mengidentifikasi dan mendefinisikan pendekatan tersebut, mengutip studi yang menggunakannya, dan mengikuti prosedur yang diuraikan dalam pendekatan tersebut. Lalu yang keempat, peneliti memulai dengan satu fokus atau konsep yang dieksplorasi. Jadi meskipun contoh penelitian kualitatif menunjukkan perbandingan, kelompok atau faktor atau tema, seperti dalam proyek studi kasus atau dalam etnografi, peneliti ingin memulai studi kualitatif yang berfokus pada pemahaman satu konsep atau ide. Dan yang kelima, penelitian ini mencakup metode terperinci, yang artinya pendekatan yang ketat terhadap pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Ketelitian terlihat misalnya ketika mengumpulkan data ekstensif di lapangan terjadi atau ketika peneliti melakukan beberapa tingkat analisis data, dari kode atau tema yang sempit hingga tema yang lebih luas, yang saling terkait hingga dimensi yang lebih abstrak. Lalu, untuk yang selanjutnya ada peneliti menganalisis data menggunakan beberapa tingkat abstraksi. Jadi, peneliti ingin melihatkan kerja aktif peneliti saat ia bekerja dari tingkat abstraktif khusus ke tingkat abstraksi umum. Jadi, seringkali penulis ini menyajikan penelitian mereka secara bertahap. Untuk yang selanjutnya, peneliti menulis secara persuasif hingga pembaca merasakan keberadaan di sana. Jadi, tulisan dari si peneliti ini jelas, menarik, dan penuh dengan ide-ide yang tidak terduga. Lalu, untuk yang selanjutnya yaitu adalah penelitian mencerminkan sejarah budaya dan pengalaman pribadi peneliti. Ini di mana penulis atau peneliti ini menceritakan latar belakangnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana budaya atau jenis kelamin atau sejarah dan pengalaman individu yang membentuk semua aspek proyek kualitatif dari pilihan pertanyaan yang akan dijawab
sehingga bagaimana mereka mengumpulkan data, hingga bagaimana mereka membuat interpretasi terhadap situasi dan apa yang mereka harapkan untuk diperoleh dari pelaksanaan penelitian. Dan untuk yang terakhir yaitu ada penelitian kualitatif. Dalam studi yang baik bersifat etis. Jadi hal ini melibatkan lebih dari sekedar peneliti yang mencari dan memperoleh izin dari komite atau dewan peninjau institusional, yang artinya peneliti menyadari bahwa membahas dalam penelitiannya semuanya adalah masalah etika yang disebutkan sebelumnya dan terjalin melalui semua fase studi penelitian. Untuk yang selanjutnya itu ada elemen dalam semua tahap penelitian. Jadi sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data yang lambat, peneliti membentuk narasi-narasi yang mengambil bentuk yang berbeda dari satu proyek ke proyek lainnya. Jadi peneliti akan menceritakan kisah yang berkembang dari seiring waktu. Peneliti akan menyajikan penelitian dengan mengikuti pendekatan tradisional terhadap penelitian ilmiah, misalnya masalah, pertanyaan, metode, atau temuan. Jadi sepanjang semua fase proses penelitian, peneliti mencoba untuk peka terhadap pertimbangan etika. Struktur umum dari rencana atau usulan keragaman produk akhir tertulis untuk penelitian kualitatif. Tidak ada format yang ditetapkan, namun beberapa penulis menyarankan topik umum untuk dimasukkan dalam rencana tertulis atau usul untuk studi kualitatif. Di buku ini memberikan 4 contoh format untuk rencana atau proposal untuk studi kualitatif. Dalam contoh yang pertama, diambil dari karya Criswell tahun 2009 halaman 74-75, mengajukan bentuk konstruktivis atau interpretivis. Bentuk ini ditunjukkan dalam contoh 3.1 dapat dilihat sebagai pendekatan tradisional untuk merencanakan penelitian kualitatif dan mencakup pendahuluan dan prosedur standar termasuk bagian dalam prosedur tentang peran peneliti. Di contoh 3.1 ini format konstruktivis atau interpretivis kualitatif, yaitu ada perkenalan yang termasuk dalam perkenalan itu pernyataan masalah termasuk literatur tentang masalah tersebut, kemudian tujuan penelitian, selanjutnya pertanyaan penelitian, dan kemudian pembatasan. Selanjutnya keterbatasan prosedur, karakteristik penelitian kualitatif, dan asumsi filosofis atau kerangka interpretatif atau opsional. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan peran peneliti, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data strategi untuk memvalidasi temuan. Selanjutnya struktur naratif, masalah etika yang diantisipasi, signifikasi penelitian temuan, awal dari uji coba hasil yang diharapkan, kemudian lampiran pertanyaan wawancara, formulir observasi, garis waktu, dan anggaran yang diusulkan. Yang selanjutnya yaitu format kedua, menyediakan perspektif transformatif, temuan Criswell tahun 2009 halaman 75-76. Format ini seperti yang ditunjukkan dalam contoh 3.2, menjelaskan pendekatan advokasi dan transformatif terhadap penelitian kualitatif dengan menyatakan isu advokasi di awal, dengan menekankan kolaborasi selama pengumpulan data, dan dengan memajukan perubahan yang diadvokasi untuk kelompok yang diteliti. Nah, pada contoh 3.2 ini terdapat perkenalan yang dimaksud masuk dalam perkenalan ini pernyataan masalah termasuk literatur tentang masalah tersebut. Yang kedua, isu transformatif atau partisipatif, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, batasan dan keterbatasan. Untuk yang prosedur yaitu karakteristik penelitian kualitatif dan asumsi filosofis itu opsional, pendekatan penelitian kualitatif, peran peneliti, prosedur pengumpulan data termasuk pendekatan kolaboratif yang digunakan dan kepekaan terhadap partisipan. Selanjutnya prosedur perekaman data, prosedur analisis data, strategi untuk memvalidasi temuan. Selanjutnya struktur naratif studi, masalah etika yang diantisipasi, pentingnya penelitian, temuan awal dari uji coba, perubahan transformatif yang diharapkan. Untuk lampiran pertanyaan wawancara, formulir observasi, garis waktu, dan anggaran yang diusulkan. Yang selanjutnya format ketiga, contohnya pada 3.3 mirip dengan format transformatif, tetapi format ini memajukan penggunaan sudut pandang teoritis.
dari Marcel dan Rosman tahun 2010. Perhatikan bahwa format ini memiliki bagian untuk sudut pandang teoritis, misalnya feminis, ras, etnis, yang menginformasikan studi dalam tujuan pustaka dapat dipercaya menggantikan apa yang telah disebut validasi. Bagian untuk berefleksi melalui biografi pribadi serta pertimbangan etika dan politik penulis. Nah, dalam contoh 3.3 ini terdapat perkenalan, yang termasuk perkenalan yaitu ringkasan, topik dan tujuan, pentingnya bagi pengetahuan praktik kebijakan dan tindakan, kerangka kerja dan pertanyaan penelitian umum, keterbatasan. Selanjutnya, tinjauan literatur, tradisi teoritis, dan pemikiran terkini untuk merumuskan pertanyaan, tinjauan dan kritik terhadap penelitian empiris terkait, dan esai dan pendapat para ahli. Selanjutnya, desain dan metodologi, yang termasuknya yaitu pendekatan dan alasan secara keseluruhan, pemilihan lokasi atau populasi dan strategi pengambilan sampel, akses peran timbal balik kepercayaan hubungan baik, biografi pribadi, pertimbangan etika dan politik, metode pengumpulan data, prosedur analisis data, prosedur untuk mengatasi kepercayaan dan kredibilitas. Lampirannya termasuk surat masuk, rincian pengumpulan dan pengelolaan data, strategi pengambilan sampel, jadwal waktu, anggaran, catatan dari studi percontohan. Ya, selanjutnya dalam format keempat dan terakhir, contoh 3.4, Maxwell tahun 2005 menyusun struktur di sekitar serangkaian 9 argumen yang menurutnya perlu dikoherensi dan koheren saat peneliti merancang proposal kualitatif mereka. Kesembilan argumen ini merupakan poin terpenting yang harus disertakan dalam proposal, dan Maxwell memberikan contoh lengkap proposal esai kualitatif yang dituliskan oleh Martha J. Regan Smith di Harvard Graduate School of Education dalam bukunya. Berikut ringkasan dan adaptasi argumen-argumen ini. Yang pertama yaitu kita perlu lebih memahami, seperti topiknya. Kemudian yang kedua, kami hanya tahu sedikit tentang topik. Yang ketiga, saya bermaksud untuk mempelajari, itu seperti tujuannya. Yang keempat, latar dan partisipan sesuai dengan penelitian ini, itu dengan pengumpulan data. Selanjutnya yang kelima, metode yang saya rencanakan untuk digunakan akan memberikan data yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sama dengan pengumpulan data juga. Yang keenam, analisis akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu dengan menganalisis. Yang ketujuh, temuan ini akan divalidasi. Yang ke-8, penelitian ini tidak menimbulkan masalah etika yang serius. Dan yang ke-9, hasil awal mendukung kepraktisan dan penilaian. Itu seperti proyek percontohan.